Hai teman Del, ketemu lagi di Naposo Podcast Radio Del FM bareng aku Paras Sibarani. Buat teman Del yang mungkin sebagian udah kenal sama bintang tamu hari ini, aku mau kasih tahu sedikit bocorannya ya. Jadi waktu aku kecil sampai remaja, aduh, wajah abang yang satu ini udah mengisi hari-hariku. Ya, di TV. Iya, acara kuis, presenter TV, jadi yang biasanya aku lihat di TV, yang aku idolain di TV, sekarang bisa ada di samping aku, bisa kamu bayangin dong. Halo Horas, apa kabar? Iya, sehat Bang. Terima kasih sudah disediakan waktunya. Iya, tapi kalau di orang Batak, seharusnya Paras Sibarani itu manggil tulang ke Bang Charles Sirait. Ya, tapi karena di podcast ini biar agak kompak sedikit, marabang lah dulu. Oke. Nalekit mai bere. Nadenggan mai bere. Oke, malah teh tulang. Ahana idokon bere, tulang pe menurut. Iya, padahal biasanya apa yang dibilang tulang, bere harus yang nurut. Oke, apa kabar nih Bang Charles Bonar Sirait? Sehat sekali, senang sekali. Lagi sering pulang ke kampung. Mulak tondi tu huta, mulak tondi tu jabu. Wih, hemat tutu. Ada kabarmu? Sehat. Nah, sehat tuamu? Sehat. Like ternyata walaupun sudah lama di perantauan, tidak lupa dengan bahasa kita ya. Bahasa ibu kita, Pasti bahasa Batak. Iya. Gitu. Oke, tapi kalau ngelihat penampilan sehat sekali di usia yang bisa kita bilang 50 plus. Ya mungkin aku cita-citanya juga seperti itu, harus awet muda. Tetap energik dan semangat. Apa sih rahasianya Bang Charles? Rahasianya selalu bergaul dengan orang yang positif. Karena if you surround yourself with positive people, then the vibes of positive will be in yourself. Then you have to select your friends, you have to select your network. That's create energy and vibe in yourself. Ada kebiasaan lain nggak? Misalnya like pasti jaga makanan di umur seperti sekarang itu harus diet yang cocok dengan umur 50, less carbohydrate, much protein ya. Itu sejak kapan? Apakah baru enggak, itu udah kurang lebih sekitar dulu saya pernah overweight sampai dengan 90, terus saya bisa turun sampai ke 70, 75, sekarang saya di 70. Jadi saya udah lost sekitar 20 kiloan lah. Dulu waktu pas kuliah, saya 90, 95. Oh, berarti konsisten sejak lama. Bukan karena, harus energik nih walaupun di usia seperti ini. Sebetulnya waktu itu kuliah tuh yang paling berat adalah kalau belajar malam pasti lapar, makan. Tapi kan kita konsumsi makanan di malam tuh increase weight-nya tinggi kan. Iya. Nah, jadi sekarang sebetulnya at the end, kesehatan tuh juga sama kok. Bisa nggak kamu mengalahkan dirimu sendiri? Maksudnya ada rasa lapar tapi sebetulnya nggak perlu. Ya, itu jadi pola makan adalah sebetulnya about mindset dan mengalahkan diri sendiri. Waduh, aku nggak bisa kayaknya. Soalnya belum bisa mengontrol, keinginan untuk makan ini dan itu. Kayaknya harus belajar banyak dari... Ya, diet it's all about that. Diet is also a management. Gitu konsisten. Life management, gitu. Iya. Jadi ya, kalau mau sehat, ya olahraga teratur, mungkin seminggu 3 kali ya saya bisa lari gitu, masih lari, berenang, dan yang berikutnya diet. Nah gitu. Itu dia teman Del, kunci sehat, bugar, dan fit ala Bang Charles Bonar Sirait. Tadi bilang kalau Bang Charles ini mulak todi tu huta gitu, jiwanya, hatinya terpanggil untuk kembali ke pulang ke Bona kampung. Pasogit. Itu ada angin apa? Hanya rindu kah atau ada tujuan lain nih pulang kampung? Sebetulnya memang orang tua kan lahirnya di dekat area ini, di dekat Lagu Boti. Kalau mama itu di Porsea, di Parparian. Kalau ayah saya itu di Sibadihon. Jadi Sibadihon tuh dekat dengan Lumba Kuala juga, ada Parmaksian, laut situ juga bisa. Jadi ya sebetulnya ini kampung kami, jadi ya memang dekat juga kan sama posisinya Lagu Boti dengan dulu namanya Poltekdel, sekarang kan udah ITDL gitu. Deket, sangat deket banget. Jadi ya setiap pulang ke sini, terus papa mama selalu ajak untuk pergi ke kuburan, ke opung, basuh muka gitu ya, hormat kepada orang tua. Ya pasti kalau lewat ke sini pasti kangen. Pasti ada kangen kan. Dan ngerasa bahwa ya kalau orang Batak ya memang tanahnya yang tepat untuk bertumbuh ya di Bona Pasogit, di kampung gitu loh. Identitas kita ini kan, kita perlu gitu ya, personal branding gitu. Identity. Iya. Di belakang nama Charles Bonar ada Sirait. Dan itu dibawakan. Dan itu nggak mungkin, Sirait itu nggak, walaupun berkembang juga ada di Jakarta, Sirait ada ada punggungan Sirait di Jakarta, ada di Jawa.
kandang sian Jawa do kita, sian tanoni Batak do kita. Iya. Jadi ya perlu seperti itu. Pak, keluarga ikut gitu? Enggak, ya karena kalau harus nunggu keluarga, mereka timingnya nggak pas anak-anak gitu kerja, ada yang satu udah jadi lawyer, istri juga bekerja. Kalau harus nunggu waktu yang tepat, ya liburan Natal, Tahun Baru. Tapi pernah gitu kalau sama keluarga pulang bareng pernah ya? Memang kita jadwalkan gitu udah kita rencanakan gitu, pulang ke kampung. Tapi kalau sekarang, karena saya juga merasa memonitor dari Jakarta, perubahan, pergerakan, pembangunan, anak-anak muda yang juga berkarya untuk Tanah Batak tuh udah mulai makin banyak. Termasuk salah satunya ya ketika saya terakhir ke tempat ini, ke ITDL, namanya masih Poltek Del tuh 2013. Ya. 2013 sekarang udah berapa nih? 2023. 10 tahun ya? Hampir 10 tahun saya nggak pulang ke kampung. Jadi saya juga ingin lihat progresnya karena saya hanya bisa lihat di sosial media. Di pemberitaan, di sosial media, wah ada jembatan baru dibangun, ada perkembangan Poltek Del jadi IT Del, Institut Teknologi Del, lalu ada SMA Unggul Del, ada Del FM Radio, waduh banyak banget. Nah, salah satunya kalau saya nggak pulang ke kampung, ya beda ya kalau cuma lihat di sosial media sama langsung. Merasakan langsung. Jadi ini udah merasakan langsung nih. Updated banget. Gitu beberapa hari sudah stay di Bonapasogit. Udah kemana aja nih Bang Charles? Ini sebetulnya bukan yang pertama, ini udah minggu kedua. Waktu di Februari saya tanggal 16, 17, 18, saya ada di Tapanuli Utara. Saya diundang sebelum event Powerboat. Sebelum event Powerboat, saya udah ke Tapanuli Utara, ke Tarutung, ke Huta Gijang, ke Silangit, udah muter ke sana. Saya lihat ada observasi satu tempat, foto, lalu lihat olahraga para layang, lihat bagaimana cara memasak mie gomak andaliman, ngobrol dengan masyarakat, lalu juga dengan pemerintah setempat dari sisi pariwisatanya. Karena saya punya ketertarikan dari sisi tourism development. Nah, setelah itu ya ketemu pulang kan dari Tapanuli Utara sebetulnya bisa tinggal balik lagi ke Silangit ke Jakarta. Tapi saya tetap ada yang calling gitu, kayak ada yang manggil, kamu harus pulang ke kampungmu. Jadi rasa itu kan, desire itu kan kuat ya. Jadi I'm really passionate if you are talking about Tanah Batak, pasti ada, aduh walaupun udah capek, nggak apa-apa deh gitu. Ya di mobil, tidur, karena itu salah satu cara untuk bisa menghasilkan energi lagi. Dari Tapanuli Utara tidur, dibawa ngebut kencang ya sampai di kampung bangun lagi. Udah seger gitu. Udah segar. Karena ya, udara di sini juga segar ya. Wah, jadi dingin banget. Melihat perkembangan itu semua, satu kata nih. Amazing sih. Amazing ya. Amazing and thanks Lord. Thanks God, bahwa kita diberikan alam yang begitu luar biasa. Daerah lain tuh harus melakukan rekayasa, melakukan kreasi-kreasi untuk membuat daerahnya indah. Atau tourism ada tourism engineering namanya. Jadi diakal-akalin, didesain dan lain sebagainya. Kalau kita tuh Danau Toba nggak perlu di engineering lagi, apa yang di engineering lagi, udah bagus. Udah bagus, udah tercreate dengan luar biasa sama yang di atas gitu ya. Karya alamnya tuh udah bagus. Tinggal kita sekarang kita mengelolanya, sama kita manusianya, SDM-nya itu lebih civilized, lebih tourism oriented, ya. Lebih mengembangkan kapasitas kita, not only on farming, tapi shifting from farming to tourism gitu. Selama ini kan kita diajarkan atau patron lama, kalau yang namanya Tanah Batak tuh hanya sawah gitu loh. Enggak kan, ada danau. Gitu loh. Danau itu harus dikelola dan itu pariwisata. Terutama hospitality-nya ya. Yes, exactly. That's what I mean. Hospitality. Itu yang disebut dengan tourism mindset. Gitu. Itu tanggapan Bang Charles nih tentang Bonapasogit setelah nyampe nih di Bonapasogit ya. Tapi kita pengen tahu soal dunia presenter. Boleh. Dunia boleh. Public speaking. Karena kalau Bang Charles ini kan terkenal sebagai seorang public speaker. Bahkan udah mengeluarkan beberapa buku ya. Udah tentang public speaking. 7 deh. Udah ada beberapa ya. Nah, jadi udah malang melintang nih, yang bawa acara TV lah, acara kuis lah. Aku ingat itu ada acara kuis gladiator, bener ya? Ya betul. Terus betul. Rangkai taktik boom. Karena itu zamanku kecil nonton itu aja Bang Charles. Sekarang amazed banget nih ada di depan aku gitu.
Ya Paras lah, satu hari nanti Paras lah gantiin kami bisa juga masuk televisi. Ini udah di radio kan, ya, tinggal sebentar lagi ya pasti ya sabar aja. Mudah-mudahan. Pasti itu datang itu. Nah tapi penasaran apa yang membuat pertama kali abang terjun ke dunia presenter? Komunikasi ya, karena itu menurut saya bisa tampil di depan forum seperti itu kesempatan yang langka. Kita bisa menyampaikan pesan kita kepada para pemirsa dan orang banyak. Itu kan sama juga dengan memberikan edukasi. Ya. Karena apa yang kita sampaikan itu, kalau menurut saya hampir semua yang disampaikan di televisi atau di media massa harusnya pesan baik. Betul. It's a good news gitu loh. And if you are having a chance to delivering a good news, then it's becoming an achievement. Kalau kamu punya kesempatan untuk bisa menyampaikan pesan baik melalui mindsetmu, melalui performance, melalui karya, ide, gagasan, ya kamu kalau di prinsip-prinsip agama saya, di Kristiani, ya kan kita berarti jadi channel of blessings, menjadi saluran berkat. Jadi ya saya merasa bahwa gimana saya bisa mengembangkan talenta diri saya dan menyalurkan berkat itu pada banyak orang, ya melalui dunia presenting. Karena ada banyak orang pengen tahu informasi, mau tahu apa yang baru. Itu orang, misalnya kayak aku juga, dulu penasaran itu juga sama dunia broadcast, dunia presenting. Nah yang membuat abang, apa nih, ada nggak latar belakangnya, backgroundnya gitu? Apakah karena punya role model gitu? Siapa wah aku harus kayak dia nih gitu. Sebetulnya ayah sama ibu saya juga bukan public speaker, ayah ibu saya juga ya, itu lebih ke ayah ya. Ada background yang dilihat atau yang ditonton, misalnya kayak Helmi Yahya, maybe Niko Siahaan, mungkin itu udah di bawah ya, bukan senior ya? Nggak, kalau itu sih senior bahkan. Kalau yang separ saya, mungkin saya ngelihat jadi karena saya melihat yang nama-nama tadi disebut gitu, itu saya lihat pada saat saya ada di TV. Oh, sudah berarti bukan sebelumnya. Kalau lihat pertanyaannya seperti itu, yang sebelumnya zaman dulu banget sih nggak ada ya presenter, tapi mungkin artis gitu loh. Ada Dibin Slamet, ada Cica Kuswoyo, tapi that's not your generation. Chris Biantoro, late of Chris Biantoro, jadi almarhum Chris Biantoro, late of Bob Tutupoli, I think, late of Kus Hendratmo. That's the biggest name in Indonesia in presenting presenting sectors. Ya. Oh gitu. Berarti sebenarnya hanya suka dengan ilmu komunikasi saja gitu. No. Yang tiga itu adalah orang-orang yang saya lihat jadi ikon juga bagus. Ada pembawa acara waktu itu bola juga ada Pak Sambas almarhum, saya rasa itu juga bagus ya bawain acara bolanya. Lalu penyiar-penyiar pada saat itu memang televisinya hanya ada TVRI. betul. Gitu. TPI habis itu Jusul gitu ya. Ya, tapi TVRI zaman dulu yang banyak memberikan pengaruh terhadap saya untuk bisa melihat bahwa profesi ini bagus nih. Profesi jadi penyiar itu bagus karena bisa jadi channel of blessings buat orang lain. Oke, punya pengalaman yang menarik gak? Banyak banget. Kalau pengalaman menarik sih mulai dari berkenalan. Menurut saya yang lebih banyak menariknya adalah belajar gitu loh. Jadi presenter ini kan nggak ada ilmunya, nggak ada sekolahnya. Ketika kita dapat kesempatan untuk bisa presenting, itu paling tidak di surrounding kita itu, di sekeliling kita ada sekitar 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang seperti ini, kru. Nah, kru inilah yang memberikan feeding kepada kita. Data, masukan, membantu persiapan seperti sekarang ini. Itu kan di televisi semuanya industrinya syarat dengan tahapan manajemen apa yang disebut dengan pre-production, production, and post-production. Yeah. Nah, jadi di 3 lini ini itu banyak sekali orang. Nah, apa intinya dari tiga tahapan ini itu terlibat sistem. Jadi apa yang disebut dengan sebuah hasil akhir itu bisa terjadi karena ada proses produksi dan di situ ada organisasi. So, apa yang membuat saya menarik untuk menekuni dunia ini karena melalui proses produksi tadi ada orang berorganisasi, kita jadi mahir berorganisasi. Jadi kalau ditanya apa sih tujuannya bekerja di radio, ya terkenal itu salah satunya, itu dampak. Tapi kalau lihat benar, kan nggak bisa siaran radio langsung. Ada manajemen, ada nyusun skrip, ada diskusi sama tim, ada research, ada tampil seolah-olah ketemu dengan audiens. Setelah itu kita ada evaluation. Itu semua proses apa? It's a learning process. Gitu loh.
Ya, itu yang menariknya tadi. Kalau yang memalukan ada nggak sih? Kalau memalukan yang bikin, aduh, apalagi memalukan misalnya salah menyebut nama orang padahal itu sudah pernah terus. Kejadian. Pastilah. Pasti. Ya kan? Kita udah mempersiapkan gitu ya. Pasti udah ada mempersiapkan tapi ada aja human error. Iya. Terus kita lagi fokus mau bekerja, ada urusan keluarga datang, distracting gitu. Jadi memang tadi begitu udah mau 1 jam, 2 jam mau masuk ke acara, udah nggak mikirin yang lain, fokus sharp untuk ke acaranya. Benar, sama seperti aku tadi, harus fokus nih. Gitu. Harus. Menggali data lebih banyak lagi biar lebih tahu Bang Charles. Kalau memalukan ya itu tadi salah menyebut nama. Lalu salah mempersilahkan pada saat itu misalnya bulan puasa, saya pernah ingat banget. Tapi karena mungkin saya sudah terstruktur di dalam kepala, habis acara selesai, Bapak Ibu boleh menikmati makan yang telah dihidangkan. Nah pada saat itu bulan puasa di Tamrin gitu, saya ingat juga di situ tetap disiapkan makanan. Tapi konteksnya adalah nanti sekitar jam 5:30, jam 6. Nah antara acara saya selesai sama kemakan tuh masih ada kurang lebih let's say 30 minutes. Nah, drive otak saya waktu itu udah selesai nih. Kan bulan puasa tuh datangnya cuma sekali dalam setahun gitu. Jadi nggak merasa kalau itu acara puasa gitu. Jadi saya persilahkan makan. Tapi ya waktu itu langsung crowd, langsung banyak yang berisik, banyak suara ngomong kok dipersilahkan makan kan belum buka gitu. Ini kan puasa. Terus biasanya kalau kita tampil di depan itu ada late response. Jadi kita nggak sadar kita baru melakukan kesalahan apa gitu. Tapi setelah kita bener dengerin, terus orang ngasih tanda, nah baru saya salah gitu loh. Nah yang harus dilakukan walaupun kita salah, kita harus quick response. Gitu. It's a learning process. Kita juga udah tahu ketika kita ada salah, kita harus langsung minta maaf. Gitu loh. Kita harus melakukan koreksi. Tadi saya salah menyebutkan agenda berikutnya di mana kita harus berbuka puasa karena saya betul-betul mengalami salah misread dan salah berpikir yang lain. Saya mohon maaf dan kali ini kita lanjutkan acara yang lain. Wah, cara menghadapinya atau menanggapinya harus tenang. Betul, tapi nggak pernah kepikiran kalau lagi udah salah, human error lagi gitu. Kepikiran nggak sih? Aduh, kayaknya enggak deh, aku nggak mau lagi, malu nih gitu. Karena aku punya pengalaman kayak gitu, malunya itu luar biasa. Salah nyebut nggak perlu daerah aja. Nggak perlu. Waduh. Nggak perlu, menurut saya langsung berhenti ataupun kecewa ataupun drop, nggak perlu. Menurut saya yang perlu dilakukan adalah segera secepat itu minta maaf dan berikutnya perbaikilah diri, tingkatkan kualitas. Jadi salah satu tips nih, apalagi buat kamu yang memang pengen menjadi seorang penyiar, public speaker, pembicara, motivator, segala macam. Tapi kalau ngomongin soal hepeng nak, cuannya gitu. Kalau profesi sebagai public speaker ini semenjanjikan apa sih? Saya selalu nggak berpikir gini, uang. I think we need money. Ya itu nggak bisa dipungkiri. Everyone need money. Gitu. But if you are thinking only about money, then you will not improve yourself. Firstly, that you have to do is consistently build yourself, build your achievement, build your, you have to go to the maximum level. Itu yang harus terus di dalam mindset kita. Nggak harus diletakkan itu dulu, gitu. Jangan berpikir uang dulu. Nah, saya juga percaya terhadap prinsip apa yang disebut dengan uang akan mengikuti. Jadi kalau uang akan mengikuti itu titik-titik ya. Nah, titik-titiknya itu apa? Sering orang bilang money will follow. Tapi kalau saya selalu berpikir itu bisa diteruskan. Money will follow lot of your achievements. Jadi ketika ada achievement yang begitu banyak, ada prestasi yang begitu banyak, ada peningkatan yang gradual, ada peningkatan yang konsisten. Jadi tiap bulan naik. Tiap bulan performance rate-nya naik dari 70, naik jadi 80, naik jadi 90. Rating radionya dari yang mungkin cuma 100 orang, naik pendengar 150, naik 200, dan tiap bulan. Dan consistently memang ada di waktu-waktu tertentu. Jadi memang ada KPI-nya untuk selalu naik. Di tiap bulan misalnya. Saya juga begitu. Tapi gitu, kecil banget ini padahal aku kan namaku udah gede nih, masa segini. Enggak, gitu. Saya nggak pernah mau berpikir soal uang dan bayaran menjadi yang pertama. Karena menurut saya gini, yang lebih utama dari bayaran dan uang
saya dapat kesempatan untuk bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Nah, itu menurut saya jauh lebih mahal daripada apapun yang itu nggak bisa dinilai dengan uang. Kesempatan yang saya terima untuk saya bisa berdiri di depan publik untuk memberitakan apa saja informasi yang baik, menurut saya itu tidak ternilai. Misalnya saya dibayar X rupiah. Saya hanya menilai bahwa diri saya hanya untuk X rupiah. Ya udah, begitu Anda berpikir soal uang, udah deh, penampilan Anda pasti skornya cuma 60. Tapi ketika Anda berpikir untuk mulai beyond than just money, Anda mulai akan ngejar 70, 80, 90, 100. Gitu loh. Upgrade diri. Iya, udah, nanti biar orang yang nilai. Gitu loh. Anda pantasnya dibayar berapa? Nggak usah bilang diri harus declare terus berapa. Kita punya manajemen, kita punya industri, kita punya ekosistem. Let the management deal about that. And what you have to do, just improve yourself consistently. Gitu. Oke, jadi kalau pengalaman Bang Charles Bonar Sirait ini di dunia presenter itu nggak usah diragukan lagi. Sebenarnya aku duduk di sini juga merasa diuji sekali public speakingku. Nah, terus kalau ada nih anak muda di luar sana, Bang Charles, pengen jadi seorang public speaker, presenter, penyiar gitu, punya tips nggak? Ala Bang Charles Bonar. Ya, kalau teman Del semuanya ingin meningkatkan kualitas ataupun ingin jadi menekuni di bidang profesi ini, ya paling tidak kalau memang Anda berada di daerah ini, ya Anda harus terkoneksi ya. Terkoneksi itu jangan terputus. Ada Del FM ya datang, berteman, berjejaring. Saya juga dulu selalu mencari yang paling penting adalah siapa jejaring saya, siapa network saya. Nah, kalau Anda memang mau jadi penyiar, bukan hanya berlatih, tetapi ketemu dengan pusatnya. Kalau menurut saya sekarang lagi paling nggak minimal follow gitu penyiarnya kayak kita kan Instagramnya gitu Instagramnya Paras, lihat. Itu nggak perlu lagi sebetulnya terlalu kayak dulu yang harus cari sekolahnya di mana gitu. Lihat aja, apa ada yang disebut di manajemen itu mirroring someone. If you mirroring someone, then a lot of good things about that people, will transform to yourself. Gitu loh. That will be transferred into yourself. Iya. Gitu. Seperti aku dulu kalau nonton lihat Indy Barens, lihat Sarah Sechan, aku harus bisa deh kayak That's my friend. That's my friend. Your friend. Yeah. Oh ya, udah titip salam tahun ganti lagi. Dua-duanya ini masih siaran. Soalnya. Ini masih siaran, Sarah udah enggak kayaknya. Sarah udah nikah. Udah enggak pernah kelihatan lagi, jarang kelihatan. Kalau Indy masih. Ini masih Indy kan kemarin-kemarin bahkan karena yang di sosial media pun masih aktif. Banyak yang ini connecting sama Indra Bekti kan kemarin habis sakit kan. Iya benar. Nah, tapi banyak nih di luar sana yang ngerasa lihat belajar dari YouTube nih gitu ya. Sekali, dua kali. I think that's not enough. Nggak cukup. Nggak cukup kan? Nggak bakal cukup. Makanya banyak misalnya mencoba jadi host dianya, jadi MC, mencoba sekali, habis itu ngilang gitu ya. Instan istilahnya. Nggak ada yang instan di dalam hidup ini. Semuanya perlu dilakukan dengan proses. Jadi, intinya itu. Ya, berarti nggak cukup kalau misalnya kita hanya belajar dari YouTube, lihat teman kita tampil, aku juga bisa nih. Ternyata research cukup. Research itu bisa dilakukan dengan YouTube, dengan Instagram hari ini. Ya, I think the very maximum level itu research. Tapi riset aja kan nggak cukup. Riset itu jadi cuma tahu, tapi nggak melakukan. Nah, kalau mau langsung, ya terjun misalnya seperti Paras. Masuk di industri radio. Wah, ini kan nggak gampang. Aku nggak gampang, Bang. Nyobanya itu dulu masih ulang tahun ponaan, dicoba jadi MC-nya diminta. Di arisan disuruh bikin apa di acara keluarga, dipanggil tuh sama mama, bikin doa. Itu juga jadi salah satu cara nanti. Kalau misalnya langsung di depan publik yang banyak kayak langsung grogi itu. Pasti prosesnya itu ada pelan dulu lah. Kalau dari Bang Charles sendiri prosesnya itu seperti Waktu apa kecil, tahapannya? Yang saya ingat mama dan papa itu sering membawa saya ke gereja. Ketika saya aktif ikut sekolah minggu, di situ mulai ada yang menggunakan talenta untuk berbicara, namanya liturgi atau Pajojoron. Betul, Pajojoron. Nah, itu dari kecil liturgi dan Pajojoron di gereja HKBP. Jadi terbiasa setiap tahun pasti dapat kesempatan di perayaan Natal untuk memerankan peran sama itu liturgi Pajojoron. Dari situ tuh mulai berani bicara. Mulai kelihatan. Karena bicara di depan kan, di langgatannya gereja. Iya, betul di depan umum ya. Nah, kalau terkait presenter, film, Bang Charles Bonar Sirait ini teman Del udah banyak banget meraih penghargaan. Salah satunya itu Indonesian Panasonic Award.
untuk host, untuk membawa acara musik terbaik. Wow, keren sih itu. 99, 2000, 2001. Gitu. Tapi pernah nggak sih sebelum terjun ke dunia presenter atau setelah terjun ke dunia presenter orang tua bilang janganlah kerja di kantoran lah kok Amang, bapak. Saya juga pernah kerja di kantoran loh ngomong-ngomong. Iya, jadi saya merasa saya tahu kemana saya harus membawa arah diri saya. Saya juga nggak selalu konsisten untuk misalnya presenter aja terus. Karena saya tahu, saya pelajari marketnya, saya tahu kapan ini ups and down-nya, saya lakukan research. Ternyata misalnya gini, ini saya 1 tahun 2 tahun saya jadi presenter. Terus saya mulai dapat link untuk bisa masuk ke korporasi. Saya pernah tinggalin dunia presenting saya. Karena apa? Kesempatannya nggak datang 2 kali untuk masuk di industri korporasi. Saya pernah kerja di advertising, saya pernah kerja di properti, di perusahaan properti, TBK, saya pernah kerja di bank, ya, industri bank, dan bahkan posisinya udah senior management, udah tinggi banget, udah posisi 1, 2, saya waktu itu, saya sempat ada di posisi nomor 2 di bank, di strukturnya tuh, levelnya senior semua. Udah tinggi, ya. Udah tinggi banget, tapi saya tetap ngerasa, kayaknya saya masih bisa nih improve di tempat yang lain, yang ada membutuhkan kemampuan antara tadi, dunia entertainment sama dunia leadership. Nah kalau di bank itu financial leadership. Kalau di entertainment sama leadership. Nah it's all about leadership. Jadi kalau mau sukses, you have to maximize yourself in leadership. Read a lot of leadership books. Gitu loh. Go and join into the organization. Selalu. Ini organisasi DLFM. Jadi kesempatan yang bagus. Aku pengen tahu tanggapan orang tua gitu, anggapan opung, manggil opung lah aku ya kan tulang, saat memutuskan untuk meninggalkan dunia kerja, dunia kantoran. Nggak apa-apa, asal tanggung jawab terhadap gini. Jadi ayah dan ibu saya selalu bilang, mau kamu kerja dimanapun, kami nggak masalah. Tapi once kamu pilih karirmu, kamu harus tanggung jawab terhadap pilihanmu. Once you decide to follow your passion, finish it. Gitu loh. Jadi ketika kamu memulai, selesaikan. Saya mulai karir presenter saya akhiri dengan saya mendapatkan Panasonic. Wah. Dapat kan? Yes. Gitu loh. Jadi ya jangan nanggung-nanggung, selesain aja. Selesain, betul. Itu berarti karena orang tuanya mensupport dan mendukung, benar-benar support sama Bang Charles kan. Nggak misalnya kalau kita di orang Batak, tahu lah. Kalau kita pilih jadi artis atau jadi seniman aja. Nah karena gini, karena gitu. Bukan soal nggak ada uangnya. Kalau menurut saya, karena orang gini, jadi nggak bisa juga semua itu disalahkan ke orang tua. Benar. Karena orang tua juga tahu loh, dia punya feeling bahwa anaknya ini bukan passionate banget, dia cuman karena tren. Nah kalau nanti akhirnya udah S1 terus balik ke dunia presenter, dia bukan fighter. Terus tiba-tiba dia balik lagi, Pak, Mak, minta maaf aku kemarin ternyata presenter gini. Akhirnya aku kembali mau jadi pekerja kantoran dan lain sebagainya. Berarti kan sebelum memutuskan masuk ke dunia presenter, kurang risetnya. Misalnya pada saat itu salah satu alasan berhenti, susah, waktunya susah, saingannya banyak. Loh, kamu udah harus tahu itu dulu semua sebelum kamu decide. Gitu loh. Jadi semua peta jalan hidup ini bisa dipelajari. Sebelum ambil keputusan untuk memilih sebuah profesi, riset dulu. Dan selalu tanya lagi kepada diri sendiri. Yang paling penting saya pikir juga bukan hanya itu ya. Saya pertama selalu berdoa dulu. Pertama, Tuhan, saya mau masuk ke industri ini. Gimana petunjuk Tuhan? Apakah ada hati Tuhan di dalam putusan hidup saya ini? Nggak langsung mungkin bisa menemukan jawaban. Tapi kalau Anda dekat dengan Tuhan pasti akan kirim sebanyak mungkin sinyal. Baik itu lewat suaranya, atau bahkan juga lewat pesan yang disampaikan oleh orang lain. Jadi Anda bisa juga melakukan konfirmasi, tanya ke orang lain. How did you see myself? Menurut dirimu, aku bisa nggak ya berkembang di dunia presenter sampai ke maksimum levelnya? Tanya orang lain. Tapi yang paling harus bertanggung jawab terhadap semua pilihan siapa? Nggak bisa minta ke orang lain. Dulu kamu loh yang bilang saya tuh bagus ke dunia presenter. Lihat ternyata advice kamu salah. Saya nggak jadi tuh. Nggak bisa. Dalam hidup ini, the decision is in ourselves. Yes. Benar. Tapi ada nggak sih anak-anak yang meneruskan atau yang mengikuti jejak Bang Charles? Saya bebasin mereka. Anak yang nomor 1 pilih sebagai lawyer. Ya saya pikir tekuni profesi itu dan bertanggung jawablah terhadap pilihanmu. Jadilah lawyer yang terbaik. Berarti bukan pilihan abang itu ya? No, enggak. Saya nggak mau drive orang, nggak mau drive istri, anak. Kalau memang itu bukan pilihannya,
just follow your passion gitu loh. Follow your passion. Follow your passion. Apa desire yang ada di dalam hati kamu gitu. Nah, waktu saya jadi presenter, pertanyaannya, wah Bang Charles enak, zaman itu belum banyak saingan. Siapa bilang banyak kok. Dan nggak banyak tantangan. Siapa bilang tantangan saya banyak kok. Tapi ketika saya saya ada punya ngotot, passion tuh ngotot ya. Ngotot. Dang olo talu itu juga passion. Gitu loh. Betul. Dang mabiar kita menghadapi tantangan, that's also passion. Gitu loh. Menyelesaikan pekerjaan tidak tanggung-tanggung sampai finish, itu passion. Oke. Passionate, carilah definisinya passionate di dictionary. Mengerjakan sesuatu sampai tuntas, habis-habisan kalau perlu sampai begadang. Sampai kekuatan kita yang terakhir, capek, ngejoprak istilahnya kalau anak-anak sekarang, ya kan, baca buku habis-habisan, burnout, udah kepalanya udah pening, pecah. Nah itu you push yourself to the max. Oke, tadi kalau kita ngobrol sepanjang obrolan nyelipin bahasa Inggris juga bahasa Batak. Kalau di rumah pakai bahasa Batak. Bahasa Indonesia di rumah sama istri, tapi ke gereja kan udah pakai bahasa Batak. Tapi yang nah itu perjuangan juga. Anak-anak saya dua-duanya memilih sendiri untuk Marguru Malua ke HKBP, anak nomor 1 ke HKBP Jalan Jambu, yang kedua ke HKBP Sudirman di Jakarta. Ya saya juga senang ya, saya nggak maksa, mereka sendiri yang mau Marguru Malua gitu loh. Mau ikut CD. Nah, kan di situ udah banyak ketemu teman-teman Bataknya. Ya belajar lah, gitu loh. Iya. Ya kan sekarang juga, dulu saya susah tuh belajar bahasa Batak. Kenapa? References-nya dikit, nggak ada internet. Sekarang kan cari kamus bahasa Batak. Di rumah gitu? Oh iya, pergi melihat orang tua bertemu dengan saudara, mereka ngobrol, saya dengerin, ini artinya apa gitu ya. Dulu juga error. Ya kita istilahnya kalau anak muda sekarang bilangnya roaming gitu loh. Nggak ngerti ini apa nih, internasional, interlokal. Apa nih, bahasa apa nggak ngerti, orang dibelajar. Tapi kalau ada ulaun atau pesta adat pasti jadinya paham, dikit-dikit paham, partuturon paham. Ya duduk, diajak sama bapak, mama ikut duduk pesta di sini. Ya kan, yang saya incer lapetnya gitu kan. Sambil makan dengerin ini apa, nggak ngerti juga. Nanya kadang-kadang, ayah don mak artinya on gitu. Do lapatan ini on gitu. Terus nanya lihat orang apa segala macam. Ya itu learning process kan dari tadi saya bilang. Marsi ajar. Belajar gitu loh. Jangan pernah kita mengatakan udah selesai terus puas. Nah, itu puas diri itu nggak passionate. Gitu loh. Udah nih. Gue jadi penyiar radio nih. Udah selesai. Udah kalau dirimu cuman sampai penyiar radio, percaya deh, sooner or later tinggal tunggu aja passion itu turun. Habis penyiar radio apa? Habis itu apa lagi gitu. Jadi semakin tinggi cita-cita. Iya dong. Yang diuntungkan siapa? Your surroundings, your huta, your village, gitu loh. Your friends. Keren. Beruntung karena apa? Karena kamu pintar, orang lain tuh yang dapat untungnya. Makanya kadang-kadang memperlengkapi diri sendiri itu jangan cuma buat diri sendiri. Kalau pintar cuma buat diri sendiri, kepenuhan, sesak, nanti muntah. Tapi kalau dibagi buat orang lain, wah enggak. Itu enak membaginya dengan sukacita, dengan joy. Gitu. Wah. Terakhir nih Bang Charles, sebenarnya banyak yang pengen ditanya, kayaknya nanti aja ya. Setelah selesai karena podcast kita ini gitu ya. Nah, aku pengen tahu nanti, tapi jawabnya di belakang aja. Apakah mengharuskan anak-anak itu berjodoh dengan orang Batak juga? Itu nanti aja kayaknya. Nanti ya jawabannya di Instagram ya. Atau di chat langsung atau di DM langsung nanti Bang Charles ya di Instagramnya ya kan. Ya, mereka juga udah tahu kok kenapa bapaknya pilih Boru Batak. Ya sederhana lah jawabannya. Udah tahu dong jawabannya ya. Udah tahu lah kan. Terakhir Bang Charles, apa nih goals ke depannya? Mau bangun kampung. Lewat caranya? Lewat banyak. Menurut saya punya pengalaman di entertainment. Saya sekarang dekat juga dengan pendidikan, dekat dengan IT Del, dekat dengan SMA Del, dekat juga dengan Radio Del. Saya juga kagum terhadap perjuangannya Opung LBP. Saya kagum juga dengan Amang Patuan, karena Amang Patuan saya mengenal lama ya, Ketua Yayasan Del, sekarang sudah pensiun dan berganti dengan Ibu Intan Simanjuntak. Ya mereka adalah tokoh-tokoh yang saya kagumi. Dan jadi kalau ditanya apa passionnya, menggabungkan dengan apa yang sudah dirintis oleh Opung LBP dengan industri entertainment yang saya punya, melalui kemampuan dan kesenangan saya di pariwisata, saya mau mencoba menarik satu garis lurus hubungan antara pendidikan,
pariwisata sama entertainment untuk Danau Toba. Nah, itu filosofikalnya. Rumusannya gimana? Ya saya akan banyak diskusi dengan local community, DLFM, Ibu Intan Simanjuntak, dengan Yayasan Del, dengan ITDel, dengan SMA Unggulan Del, dengan teman-teman BPODT. Ini gimana cara menggabungkannya? Karena ini hebat-hebat semua. Tapi kalau jalan sendiri-sendiri, ya manfaatnya mungkin agak lambat untuk masyarakat sekitar ya. Tapi kalau ini connected, integrated, nah ini bisa powerful. Kolaborasi. Memang itu intinya kolaborasi. Jadi saya pulang nih, I did my research. Ini apa sih itu BPODT? Apa sih sekarang passionnya ya Sandel? Apa sih itu yang dikerjain radio DLFM? Saya nyari missing linknya. Nah kalau nanti missing linknya ini ketemu, that will become powerful innovation. Keren. Makasih banyak buat obrolan kita hari ini, Bang Charles Bonar Sirait. Mudah-mudahan goals ke depannya atau harapannya yang sangat mulia segera terwujud. Karena ini untuk kebaikan bersama dan jadi role model mungkin buat teman-teman yang di luar sana. Banyak orang Batak di perantauan yang sukses-sukses supaya tidak lupa dengan kampung halamannya. Tidak lupa dengan Bonapasogitnya. Jangan lupa Mulakton di Tuhuta. Oke teman Del, sekian obrolan kita bareng Bang Charles Bonar Sirait di Naposo Podcast Radio DLFM. Ambil yang baik-baiknya, kayaknya semua yang baik tadi yang disampaikan Bang Charles ya. Dan satu lagi seperti kayak kata John Lennon, setiap akhir Naposo Podcast Radio DLFM bersama para Sibarani tidak ada quotes. Harus ada quotes ya. Jadi kalau kamu merasa lelah ya, melakukan hal yang baik, udah melakukan hal yang mulia, tapi tidak dihargai, lihat aja, matahari tiap hari terbit begitu indahnya, tapi banyak yang masih tertidur. Ambil maknanya. Sampai ketemu lagi di Naposo Podcast Radio DLFM berikutnya.